Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali kajian kita, meneruskan pembahasan dari kitab Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, kaidah-kaidah praktis memahami fikih Islami yang disusun oleh Ustadzun Al-Fadhil Abu Yusuf Ahmad Sabiq hafidhahullahu ta'ala. Karena kondisi kita sedang berbuka puasa, jadi silahkan bagi para jamaah yang ingin makan malam, nanti setelah selesai mungkin bisa gabung kembali dengan kita. Tayyib. Masih pada pembahasan kaidah yang keempat min qawaidil kubra, dari kaidah-kaidah besar, la dharara wa la dirara. Tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan. Dan kita sampai pada cabang kaidah, ya, cabang kaidah yaitu yang keempat. Idza ta'arada mafsadatan ru'ya a'dhamuhuma dararan birtikabi akhafihima. Apabila berbenturan dua hal yang memadaratkan, maka harus dihilangkan madarat yang paling besar meskipun harus mengerjakan madarat yang lebih kecil. Jadi ada dua pertentangan, ada dua madarat. Maka dipertimbangkan antara kedua madarat tersebut, pilihlah madarat yang terkecil. Ya. Jadi kalau bisa dihilangkan dua-duanya bagus. Namun apabila tidak bisa saling berbenturan, maka terjanglah madarat yang paling ringan, yang paling kecil. Adapun dalilnya kemarin sudah kita bacakan, yaitu kisahnya Nabi Musa dan Khidir alaihi salam. Ya, kisahnya Nabi Musa dan Khidir alaihi salam yang tercantum di dalam surat apa? Al-Kahfi ayat 71 sampai 81. Bahwasanya Nabi Khidir alaihi salam ataupun Khidir itu mengajarkan kepada Nabi Musa tentang masalah ini. Yang pertama, kapal yang dirusak. Di situ ada dua kemadaratan, merusak kapal dan kehilangan kapal. Maka Khidir mengambil pilihan yang pertama. Lebih baik kapal itu dirusak, nanti bisa direparasi, tapi tidak sampai lenyap karena diambil oleh raja yang zalim. Yang kedua, membunuh jiwa anak yang tidak berdosa. Maka di situ Khidir dihadapkan pada dua madarat. Membiarkan anak itu tumbuh dan nanti akan membunuh dua orang tuanya, atau membunuh anak tersebut sejak kecil. Maka Khidir memilih pilihan yang kedua, yaitu memilih membunuh anak tersebut. Sedangkan yang ketiga, membangun rumah yang sudah hampir roboh. Di situ ada dua madarat, yaitu membangun rumah tanpa upah atau membiarkan rumah itu ambruk, roboh, dan terpendamlah harta milik anak yang di sana bisa berbakti kepada orang tuanya. Maka Khidir pun mengambil pilihan yang paling ringan, yang lebih ringan dibandingkan dengan membiarkan rumah itu ambruk, yaitu membangun rumah tersebut tanpa upah. Nah, ini dalil dari cabang kaidah yang keempat. Adapun dalil dari as-sunnah, ini kita terhenti pada halaman 100 ya. Silakan dibuka bagi yang memiliki kitabnya, halaman 100. Dalil as-sunnah. Dalil bahwasanya apabila ada dua mafsadah yang saling bertabrakan, maka kita dianjurkan memilih mafsadah yang paling ringan dari keduanya.
yaitu an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, alam tara anna qaumaki lamma banawul Ka'bah iqtasaru an qawaid Ibrahim. Tidakkah engkau melihat, alam tarai, ya, tidakkah engkau melihat wahai Aisyah, bahwasanya kaummu yaitu Quraisy ketika mereka membangun Ka'bah kembali, mereka tidak membangunnya di atas pondasi Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, yaitu apa? Mereka tidak membangun Ka'bah itu, tidak memasukkan Hijr Ismail. Hijr Ismail itu sebenarnya masuk dalam Ka'bah, ya. Kalau kita lihat di siaran langsung Masjidil Haram, di situ ada semacam pondasi batu yang tidak tertutup, setengah lingkaran. Itu disebut apa? Hijr Ismail. Dan itu sebenarnya dahulu kala sebelum banjir bandang menimpa, dibangun Ka'bah di atasnya. Jadi Ka'bah itu sampai Hijr Ismail. Namun ketika banjir bandang tiba, orang-orang Quraisy membangun kembali Ka'bah tapi tidak memasukkan apa? Hijr Ismail. Nah ini, maka Rasulullah mengatakan ketika mereka kaum Quraisy membangun Ka'bah kembali, mereka tidak memasukkan Hijr Ismail. Fakultu, maka aku berkata, siapa? Aisyah, ya Rasulullah, ala tarudduha ala qawaid Ibrahim. Mengapa engkau tidak mengembalikan kembali bangunan Ka'bah di atas pondasi Nabi Ibrahim? Qal, maka Rasulullah SAW bersabda, laula hidthanu qaumiki bil kufri la fa'alt. Seandainya bukan karena kaummu masih baru saja meninggalkan kekufuran, artinya mereka baru masuk Islam, seandainya bukan karena itu, niscaya akan aku lakukan. Ya, jadi kalau bukan karena kaummu, orang-orang Quraisy baru masuk Islam, tentu akan aku lakukan. Nah, sisi pengambilan dalil dari hadis ini sangat jelas, yaitu tatkala benturan antara salahnya bangunan Ka'bah yang tidak sesuai dengan pondasi yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dengan mafsadah fitnah yang akan muncul seandainya Rasulullah SAW membongkar Ka'bah, padahal orang-orang Quraisy masih baru masuk Islam, maka beliau memilih mafsadah membiarkan Ka'bah apa adanya karena mafsadahnya lebih kecil. Ya, jadi ada dua mafsadah, membiarkan kaidah, cabang dari kaidah ini ya, cabang dari kaidah yang keempat, ad-darara wala dirar, yaitu idza ta'arada abainal mafsadataini ru'ya akhafuhuma darara. Yang pertama, seandainya orang yang sholat, seandainya dia berdiri akan terbuka auratnya. Jadi kalau ada orang yang sholat, kalau dia berdiri auratnya terbuka. Sedangkan kalau duduk dari pusar sampai ke lutut. Tapi kalau sholat harus tertutup minimal satu bagian pundaknya. Jadi kalau sholat meskipun sarungnya sampai sini, ya, tapi kalau terbuka, wallahu alam, khawatir sholatnya nggak sah. Kalau dua-dua bagian pundak terbuka, minimal satu lah. Nah ini, jadi mungkin cuma punya satu helai kain sarung. Dan kalau duduk bisa kerukupan, ya kan? Kerukupan sarung ketutup, sini tertutup, ya otomatis bawahnya dewer gitu ya. Mungkin ini ya gambarannya. Atau mungkin juga orang yang gimana ya? Pokoknya kalau dia berdiri, pokoknya auratnya terbuka lah. Coba silakan dibayangkan sendiri. Nah, di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau dia sholat berdiri aurat terbuka, ya, tapi sholatnya berdiri sempurna dari satu sisi, karena Nabi SAW mengatakan sholli qa'iman,
salat dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan. Jika engkau tidak mampu baru duduk. Nah, dia mampu berdiri, enggak sakit. Ya. Maka dia berdiri mampu afdal, tetapi meninggalkan masalah auratnya terbuka. Dengan salat dalam keadaan duduk mafsadah. Kenapa? Mampu berdiri tapi salat duduk mafsadah. Tapi ada maslahat yang lebih besar. Apa? Auratnya tetap tertutup. Nah, pertimbangan dua ini mana yang lebih besar madaratnya? Maka ternyata yang lebih besar madaratnya adalah salat berdiri auratnya terbuka. Karena salah satu syarat sahnya salat menutup apa? Aurat. Adapun berdiri duduk, maka secara asal memang kalau mau berdiri nggak boleh duduk, tapi dalam kondisi yang darurat, maka boleh memilih duduk, tapi aurat tetap tertutup. Salat dalam keadaan seperti itu. Nah, di sini penerapan dalil apabila dua mafsadah berbenturan, ambil yang paling ringan. Yang B, contoh penerapan kaidah. Apabila seorang wanita meninggal dunia dalam keadaan di perutnya ada janin yang masih hidup, dan kalau dikeluarkan dengan bedah akan bisa menyelamatkan jiwanya, maka boleh membedah perut mayit demi keselamatan bayinya. Siapa yang paham? Masalah ini kaitannya dengan kaidah kita. Apabila berbenturan dua mafsadah, maka ambil yang paling ringan dari keduanya. Seorang wanita meninggal dunia, di dalamnya ada janin yang masih hidup. Ya, lalu dipilihlah, dibedah, diambil janinnya. Taib, siapa yang tahu mafsadah? Dua mafsadah yang ada apa? Mafsadah yang pertama, menzalimi orang sudah mati. Artinya apa? Merusak jasad. Madarat enggak ini? Madarat. Merusak jasad orang yang sudah mati seperti merusaknya ketika masih hidup. Jadi madarat. Madarat yang kedua, madarat. Membiarkan bayinya tetap di perut. Nggak usah dibedah, kan nggak boleh bedah. Ya, kita kalau membedah ibu ini, mayit ini, kita sama seperti membedahnya ketika dia masih hidup. Artinya kita merusak jasadnya. Kita biarkan saja bayinya meninggal. Nah ini, maka ditimbang merusak jasad tapi bayi selamat, ini lebih ringan madaratnya dibandingkan dengan tidak merusak jasad tapi bayinya mati. Bisa dipahami ya? Jadi dua mafsadat berbenturan. Mafsadat merusak jasad dan meninggal, bayinya juga meninggal, maka dilarang untuk merusak jasadnya. Ya, tidak boleh mengeluarkan janin yang ada di perut ibunya. Nah, ini contoh penerapan kaidah idza ta'arada bainal mafsadatain ru'ya akhafuhuma darara. Apabila dua mafsadah berbenturan, maka pilihlah madarat yang lebih ringan. Contohnya apa lagi? Misalnya, ada yang tak bisa memberikan contoh? Di mulut kita ada ludah, ya. Nahan meludah ini madarat enggak? Enggak enak tak nahan ludah ini? Ada ludah, jangan ludah, riak gitu ya. Ini kudu ditokno, ya. Tapi posisi kita di masjid gitu misalnya, mana motor yang lebih besar? Meludah di masjid atau kita tahan lalu kita keluar baru dibuang di luar? Buang di luar, iya kan? Menahan ludah madarat ini gak enak rasanya, segera dibuang maslahat. Tapi kalau di masjid madaratnya lebih besar,
maka kita keluar, buang di luar, ya, demi menghindar madarat yang lebih besar. Nah ini, dan silakan dipraktekkan pada contoh-contoh yang lainnya. Nah, ini cabang kaidah yang keempat. Selanjutnya, cabang kaidah yang kelima. Dar'ul mafasidi aula min jalbil masalihi. Menghilangkan kemadaratan itu lebih didahulukan daripada mengambil sebuah kemaslahatan. Ya, menghilangkan madarat lebih utama dibanding menarik manfaat. Mana kaidah? Berkata al-muallif hafizahullah ta'ala, maksudnya adalah kalau berbenturan antara menghilangkan sebuah kemadaratan dengan sesuatu yang membawa kemaslahatan, maka didahulukan menghilangkan kemadaratan, kecuali kalau madarat itu lebih kecil dibandingkan dengan maslahat yang akan ditimbulkan. Jadi di sini sebenarnya ada pengecualian. Ya, dilihat sebenarnya, ditimbang madarat dan maslahat itu seperti apa. Tapi secara umum, apabila berbenturan antara maslahat dan madarat, ya, mana yang lebih kita dahulukan? Menghilangkan madarat atau meraih maslahat? Maka kita dahulukan menghilangkan madarat. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am ayat 108. Allah berfirman, "Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm." Yang artinya, dan janganlah kalian memaki sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa ilmu. Ya, tanpa ilmu. Sisi pengambilan dalil dari ayat ini bahwa memaki sesembahan orang kafir ada sebuah manfaat, yaitu merendahkan agama dan sesembahan mereka. Namun tatkala maslahat itu berdampak mereka akan mencela dan memaki Allah Azza wa Jalla, maka Allah Azza wa Jalla melarang mencela sesembahan mereka. Nah ini, ya. Jadi di sini ada kemadaratan dan kemaslahatan. Maslahat yang didapatkan apabila kita mencela Tuhan-Tuhannya orang kafir. Apa maslahatnya? Kita akan merendahkan mereka, karena memang mereka patut untuk direndahkan. Agar apa? Allah Subhanahu wa taala yang diagungkan. Jadi merendahkan Tuhan-Tuhannya orang-orang musyrik dan orang-orangnya kafir, di situ ada kemaslahatan. Ya. Namun ternyata maslahat yang kita ingin raih ini menyisakan suatu. Jadi di sini dipertimbangkan antara maslahat yang diraih dan madarat yang akan timbul. Dari sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka kita harus jeli. Apa yang kita lakukan kalau itu berupa maslahat, adakah madarat yang ditimbulkan? Kalau iya, seberapa besar madarat yang ditimbulkan? Kalau ternyata jauh melampaui madarat atau maslahat yang akan kita raih, maka jangan kita lakukan. Ya, jangan kita lakukan. Tidak apa-apa kita nggak mendapatkan maslahat, toh kita juga terhindar dari madarat. Nah ini. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari sini kita bisa mempraktekkan, atau nanti akan kita contohkan penerapan kaidah ya. Kita baca dulu saja. Timbangan maslahat dan mafsadah. Meskipun demikian, kaidah ini tidaklah berlaku secara mutlak. Jadi enggak selamanya kita lebih memilih menolak mafsadah. Namun perlu untuk diperinci dengan melihat besar kecilnya maslahat dan mafsadah, yaitu jika mafsadahnya lebih besar dibanding maslahatnya, maka menghindari mafsadah itu dikedepankan daripada meraih kemaslahatan tersebut. Seperti ayat tadi, mereka mencela Allah tanpa ilmu dan melampaui batas, ini mafsadat yang besar. Sedangkan kita mendapatkan masalah hanya sekedar menghinakan mereka, merendahkan mereka. Ini nggak ada apa-apanya, kecil dibandingkan dengan apa? Mereka akan mencela Allah tanpa batas, tanpa ilmu. Maka mafsadah ini lebih besar.
kita tinggalkan. Nah, yang B, jika maslahatnya jauh lebih besar, ini kebalik, mafsadatnya jauh lebih besar dibandingkan dengan mafsadah yang timbul, maka meraih maslahat itu lebih diutamakan daripada menghindari mafsadahnya. Contohnya, oleh karena itu jihad berperang melawan orang kafir disyariatkan. Karena meskipun ada mafsadahnya, yaitu hilangnya harta, jiwa dan lainnya, namun maslahat menegakkan kalimat Allah Azza wa Jal di muka bumi jauh lebih utama dan lebih besar. Nah ini, ya, syariat jihad ada sisi maslahat, ada sisi madarat. Madaratnya akan ada yang terancam hilang jiwa dan harta, waktu, kesibukan dan lain sebagainya. Tapi maslahatnya dengan jihad kalimat Allah menjadi tinggi. Maka ditimbang mafsadatnya dan maslahatnya, ternyata jauh lebih besar maslahatnya. Ya, maka syariat jihad pun disyariatkan. Dan yang C, apabila maslahat dan mafsadah seimbang, jadi sama-sama derajatnya, maka secara umum saat itu menolak mafsadah lebih didahulukan daripada meraih kemaslahatan yang ada. Senilai A, mereka juga mencela Tuhan kita senilai A. Maka bagaimana sikap kita? Jangan mencela. Jangan mencela Tuhan mereka. Ya, meskipun mereka akan membalas dengan yang serupa. Nah ini. Adapun di dalam ayat justru yang ada sebaliknya, mereka akan mencela dengan melampaui batas. Nah, adapun contoh penerapan kaidah. A, dilarang jual beli khamr, babi dan lainnya, meskipun ada maslahat dari sisi ekonomi. Orang jual beli dapat untung bisa untuk menafkahi keluarga. Menafkahi keluarga termasuk diantara dari apa yang kita sampaikan berbenturan. Kalau nggak berbenturan, tidak ada masalah. Tidak berbenturan, tidak ada masalah. Tidak saling berkonsekuensi, tidak ada masalah. Ini masalahnya apa? Saling berbenturan. Jadi tercampur antara daging halal dan daging haram dan tidak dapat dipisah. Kalau kita makan itu pasti ada kemungkinan memakan yang haram. Maka semuanya tidak boleh dimakan. Perhatikan, semuanya tidak boleh dimakan. Karena menolak mafsadah makan daging haram lebih dikedepankan daripada maslahat daging yang halal. Atau bahasa kita yang lebih ringan mungkin, daripada kita kenyang tapi nggak jelas kita ini makan halal atau haram, lebih baik kita tunda makan kita, ya, lalu kita mencari yang jelas saja. Kita buang daging yang campuran tadi, lalu kita cari lagi daging yang halal. Nah ini berbeda apabila memang kita dalam kondisi darurat, nggak ada pilihan kecuali ini. Mau apa lagi? Maka kita makan. Demikian pula dalam keadaan darurat. Gak ada pilihan kecuali daging yang tercampur dengan yang haram. Daging sapi tapi tercampur babi, nggak bisa dipisah, nggak bisa dipilih dan dipilah. Nah ini di depan kita, dan di sana daging babi murni. Kondisi darurat, mana yang kita pilih? Ya, yang campur masih mending, ada kemungkinan halalnya. Kalau yang ini jelas haramnya. Nah ini, ya, ini terkait dengan kaidah yang kemarin atau yang pokok, la dharar wala dirar. Jadi apabila ada apa istilahnya itu, kemadaratan, darurat, kondisi darurat, maka dibolehkan kita menerjang yang haram, tapi sekedarnya saja. Dan yang C, yang terakhir,
Larangan membuat jendela rumah kalau dengannya bisa melihat aurat tetangganya. Ya, membuat jendela maslahat enggak? Maslahat. Tapi dengan membuat jendela ternyata kita bisa lihat aurat tetangga kita, madorot. Maka menolak madorot lebih didahulukan. Ya, dibuntu jendelanya. Nah ini, meskipun itu ada maslahat baginya. Nah di sini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, intinya pesan yang bisa kita jadikan pelajaran berharga, pandai-pandailah di dalam menimbang maslahat dan madharat. Ini penting. Ini jauh lebih penting. Ya, dan kita pasti akan dihadapkan pada masalah-masalah seperti ini. Ya, di jalanan misalnya. Contoh, ketika kita terzolimi, disenggol di perjalanan, kita boleh balas enggak dengan yang semisal? Boleh enggak? Boleh. Boleh loh ya, bukan wajib, bukan harus, boleh. Tapi coba dipikir, nanti kalau kita balas dengan yang serupa, apa gak tambah dowo? Nah ini penting ini. Kadang-kadang kita hanya sesaat, saat harga diri ini. Ya, apalagi ini numpak kendaraan sing apik. Aku disenggol. Ada wedi. Nah ini. Terus dia ingat dalil, boleh membalas dengan yang semisal. Tak balas semisal. Setelah dibalas ternyata doa urusan ini panjang. Ya, maka pikirkan, kita membalas nanti maslahatnya dan madharatnya lebih besar mana? Paling kita dapat maslahat apa? Terpuaskan dendam kita. Kita berhak untuk menuntut kezaliman, berhak membalas. Iya, dapat maslahat. Tapi ternyata mafsadahnya lebih besar. Dan ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, lebih bijak lagi kalau kita timbang bukan hanya dari sisi kita. Oleh karena ada kisah yang sangat menarik. Para ulama salaf, saya lupa siapa yang memiliki kisah ini. Salah satunya kalau nggak salah Al-A'mash, Sulaiman ibnu Mihran. Satunya siapa ya? Jadi intinya ada dua orang ulama yang sama-sama penglihatannya nggak beres. Maaf, maksudnya tidak normal. Yang satu itu buta dan yang satunya matanya rabun. Jadi sama-sama apa? Sama-sama penglihatannya tidak normal. Suatu ketika mereka berjalan sampai di suatu persimpangan, maka salah seorang dari mereka mengatakan, "Kamu ambil jalan yang sana, saya ambil jalan yang sini." Maka yang satunya heran, "Loh kenapa? Kenapa kita gak bareng saja?" Ya. Lalu si ulama tadi yang menyarankan mengatakan, "Saya khawatir orang-orang nanti ketika melihat kita akan mencela kita." Mencela apa? Sama-sama nggak beres tapi saling menuntun jalan. Ya, sama-sama matanya nggak beres, saling menuntun jalan. Itu orang buta menuntun orang yang rabun. Itu orang rabun menuntun orang yang buta. Nah ini. Lalu orang yang ulama yang satunya mengatakan, "Loh, apa masalahnya? Biarkan saja mereka mencela kita, kan kita dapat pahala." Nah ini. Masuk akal enggak? Kita jalan biasa saja, biarkan. Kalau mereka yang mencela, kita dapat pahala, mereka yang dosa. Lalu apa kata ulama yang tadi? Beliau mengatakan, seandainya mereka selamat dan kita selamat, itu lebih aku cintai daripada kita selamat mereka celaka. Berarti kan, bukan untuk kemaslahatan diri mereka sendiri. Seandainya mereka selamat dari mencela kita dan kita selamat dari celaan mereka, itu lebih aku cintai
dibandingkan dengan kita selamat karena kita dapat pahala, tapi mereka celaka karena mencela kita. Ini namanya enggak egois. Ya, lebih baik kita semuanya selamat. Dia enggak cela kita, kita juga tidak mendapatkan celaan. Kan enak. Daripada mereka mencela kita, mereka dosa. Kita dicela, kita dapat pahala. Ini luar biasa. Jadi pertimbangkan maslahat dan madarat. Kalau bisa bukan hanya dari sisi kita saja, tapi dari sisi orang yang mungkin akan bersinggungan dengan kita. Seandainya kita lakukan, apakah mereka mendapatkan madarat? Apakah kita akan mendapatkan maslahat? Maka fikih memahami masalah dan madarat ini penting sekali. Yang terkadang kita salah dalam mengambil keputusan. Maka dari itu ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi ya, kita harus jeli di dalam menimbang masalah dan madarat. Dan ini senantiasa bersinggungan di dalam keseharian kita. Makanya kita butuh apa? Memahami kaidah ini agar nanti ketika kita ambil keputusan benar. Bukan hanya sekedar untuk apa? Yang penting dapat maslahat, tapi ternyata menyisakan madarat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, dan selesailah kita dari pembahasan kaidah yang keempat, dari kaidah-kaidah kubra yang besar, yaitu ad-darara wa la dirara. Nah, sebelum kita lanjutkan kaidah yang kelima, al-'adatu muhakkamatun. Barangkali ada yang tanyakan, silakan. Ya. Jadi makan di restoran yang di dalamnya bercampur penggorengan antara sapi dan babi, begitu ya, menunya sendiri-sendiri, penggorengannya lah ya. Jadi gorengnya sama-sama di tempat itu. Ya, ya betul. Nah, ya. Jadi satu tempat penggorengan, cuman berbeda menggorengnya. Goreng sapi ya sapi, babi ya babi, tapi di tempat yang sama. Maka jelas di situ ada madarat. Itu apa? Pasti ada sisa-sisa dari minyak babi tersebut yang masuk ke dalam masakan sapi. Dan kita ke dalam kondisi nggak tahu yang sapi dulu atau yang babi dulu. Maka wallahu a'lam bishawab, nggak boleh kita makan di sana. Tidak diperbolehkan kita makan di sana. Maka menahan lapar mafsadah. Ya. Mafsadah. Makan yang di situ terkandung unsur babinya mafsadah. Mana yang lebih besar? Makan yang ada babinya. Maka kita tinggalkan mafsadah yang lebih besar, kita terjang mafsadah yang lebih kecil, yaitu apa? Menahan lapar. Ya. Nah ini. Jadi wallahu a'lam bishawab, tidak boleh makan di sana. Nah. Ada lagi? Jadi si ibu meninggal, terus keluarganya dikasih tahu, Bu, ini ada bayi yang masih ada kemungkinan selamat kalau kita bedah. Kemudian keluarganya mengatakan enggak gitu. Subhanallah. Berarti lebih senang bayinya mati. Lah, ya, kalau kemungkinan ya jelas. Tapi ini masalahnya kan dapat info dari ahlinya.
Ini sudah disampaikan belum? Dan saya rasa yang namanya dokter ataupun ahli bedah nggak akan gegabah membedah. Kalau sudah meninggal ya tentu mereka tidak akan memberikan pilihan. Nah ini. Jadi wallahu alam bisawab. Ya saya rasa siapapun dia lebih senang lah ada yang selamat dibandingkan nggak ada yang selamat. Nah jadi kalau sampai ada kondisi seperti itu wallahu alam bisawab, entah ya apakah bisa masuk mereka membunuh atau tidak wallahu alam. Ya jadi dalam masalah ini kalaupun benar-benar terjadi, pokoknya saya nggak mau jasad putri saya dibedah meskipun di dalamnya ada kemungkinan hidup janinnya, misalnya gitu ya. Maka sekarang dari pihak medis timbangkan masalah dan madarat. Kalau tetap dibedah, kira-kira apa yang terjadi? Dibedah ada kemungkinan bayi selamat, tapi ternyata dia dituntut penjara, dituntut uang dengan nilai yang besar, maka Jarnoai ya, apalagi itu pada keputusan ada di pihak keluarga ya, ini dilihat. Tapi kalau melihat keluarganya kayaknya nggak nuntut, keluarganya kayaknya dia pesan janganlah kalau bisa, maka wallahu alam dibedah demi menyelamatkan nyawa. Nah ini, toh nanti kalau anaknya hidup, ya mereka juga senang kan gitu. Wallahu alam. Nah, ada lagi yang sampaikan? Ya. Umpamanya ada anak sholat di satu masjid. Sementara di masjid itu nggak ada mandinya, nggak ada kusuk-kusuknya. Iya. Terus sementara kalau umpamanya sholat di tempat lain, lain. Ini sudah masuk isya nih kayaknya. Iya. Betul, isya dulu. Iya. Baru sadar saya. Tempat lain. Terlambat. Ya. Anak sholat di dekat rumah. Tapi nggak ada tumak nimatnya. Misalnya itu kalau di tempat lain ada ya lebih khusus lah daripada di kedua, kalau di tempat anak itu anak bisa nambah amalan sunnah yang lainnya. Contoh kalau umpamanya subuh umpamanya kita berdiam diri sampai terbit matahari kan kita Kalau di sana langsung pulang. di sana langsung ditutup kan? Oh, masjidnya ditutup. Iya, masjidnya ditutup.
Ya. Yang kedua, kalau mamanya di masjid mana itu, kalau mama kita nggak sholat di sana itu omongan orang itu beda, woi gitu. Ya. Jadi ada dua masjid. Yang pertama dekat rumah dan yang kedua agak jauh dari rumah. Yang dekat rumah nilai minusnya tidak khusyuk. Ya, tidak khusyuk. Kalau nggak sholat di situ dapat omongan. Nilai plusnya setelah sholat bisa mengamalkan sunnah yang lain, seperti duduk sampai menunggu matahari terbit. Di tempat yang agak jauh, nilai plusnya khusyuk. Ya, minusnya kita dapat omongan karena nggak sholat di tempat kita, dan kita tidak bisa mengamalkan sunnah karena selesai sholat langsung ditutup masjidnya. Jadi nggak bisa nunggu sampai terbit matahari. Nah, di sini lihat mana masalah yang paling besar, mafsadah yang paling besar dari keduanya. Omongan orang, sholat nggak tumakninah, tidak bisa mengamalkan sunnah. Mana kira-kira? Coba. Tidak tumakninah, karena tumakninah ini rukun sholat yang tidak boleh ditinggalkan. Tapi bedakan loh ya, tidak tumakninah dengan tidak terlalu khusyuk. Ya, kalau yang dekat rumah tumakninahnya dapat, tapi sangat-sangat minim. Dan pernah kita sampaikan, minimal kita dikatakan tumakninah yang paling minim kalau kita bisa membaca satu zikir dalam gerakan tersebut satu kali. Ruku ya, kita dapat subhana rabbiyal azim, langsung sami Allahu liman hamidah, kita baca rabbana walakal hamdu, langsung sujud subhana rabbiyal a'la, baru satu langsung duduk lagi. Nah ini kita dapat tumakninah yang paling minim. Kalau itu didapat, perhatikan, kalau itu didapat maka sholat kita insya Allah sah. Sholat kita sah. Nah, dari sini maka lebih baik kita sholat di dekat rumah kita. Kita sudah mendapatkan sahnya sholat berjamaah, kemudian mendapatkan kesempatan untuk bisa mengamalkan sunnah. Setelah sholat bisa nunggu sampai matahari terbit, dan kita tidak mendapatkan omongan macam-macam. Ya, ini kalau apa? Dapat tumakninahnya. Tapi kalau nggak dapat, jadi belum sempat membaca zikir sudah bergerak pindah, maka sholat di tempat yang agak jauh, meskipun kita nggak dapat mengamalkan sunnah setelah sholat dan kita dapat omongan, itu nggak ada apa-apanya dibandingkan sholat kita nggak sah. Nah ini, jadi silakan dipertimbangkan sejauh apakah nggak khusyuknya itu. Kalau masih dapat tumakninah meskipun batas yang paling minim, ya kita sholat di sana. Wallahu a'lam. Taib, ini ada pertanyaan. Apabila kita sholat lalu bagian punggung terlihat auratnya saat ruku, punggung, pinggang, ndukure, ngisore punggung, ya, aurat nggak itu? Itu harus jelas dulu. Ya, pinggang aurat enggak? Kalau dia diurutkan bawahnya pusar, aurat. Kalau kelihatan enggak sah. Ya. Apalagi sholat terlihat bagian auratnya saat ruku. Apa sholat kita tetap sah? Tetap sah? Tidak. Jadi menutup aurat itu wajib. Syarat sahnya sholat. Apa hukum membuang sesajen di pinggir kali? Apa dulu sesajennya? Ayam panggang. Ayam panggang kasih ikan kucing. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Mau sesajen, mau sampah, kalau itu kotoran dan kalau dibuang ke sungai
dapat mengotori sungai maka madorot. Ya, apalagi di sini nggak dijelaskan sesajanya itu apa. Ya, apa sajanya? Nah ini. Jadi wallahu alam kita biarkan sesajen itu tetap di jalan, tapi kita tidak mendapatkan madorot apapun, ya, maka ini lebih baik. Tapi kalau kita bisa ambil tanpa ketahuan orang, wah ini nanti kalau orang tahu ini jadi apa semacam syirikan atau apa, kita ambil kita buang di tempat yang lain, silakan. Dengan catatan memang itu pantas dibuang, ya, karena ada kalanya sajian itu bahan-bahan yang memang tidak bisa dimakan, bunga, apalah yang semisalnya. Wallahu a'lam. Oke. Iya, wallahu a'lam bishawab. Kalau praktek di kedokteran, maka di situ jika memungkinkan ditempuh hal-hal yang bisa meminimalisir madarat. Seperti apa? Mungkin memilih jenazah yang non muslim. Itu pertama. Kalau bisa. Ya. Kemudian adapun untuk masalah pengungkapan kasus, maka dilihat madaratnya. Apabila memang kasus ini kasus yang besar dan keluarga ridho untuk dilakukan otopsi, karena memang pembunuhnya mungkin sudah dalam kondisi yang luar biasa, kalau nggak ditangkap nanti akan menimbulkan pembunuhan yang serupa, maka diperbolehkan. Ya, tapi kalau ini kasus yang mungkin hanya kesalahpahaman dan pembunuhnya mungkin sudah bertaubat dan keluarga memaafkan, nggak perlu diotopsi. Jadi kembali kepada keluarga sebenarnya. Saya rasa seperti itu. Ya, jadi pihak kepolisian sebelum mengotopsi, setahu saya rembukan dulu dengan keluarga. Jika keluarga berkenan, maka diteruskan. Jika tidak, memaafkan, ya sudah. Jadi wallahu alam, ini dikembalikan kepada musyawarah mereka. Wallahu alam. Ustadz, madarat mana yang kita pilih antara kita nganggur ndak kerja dengan kita kerja tapi nggak bisa sholat jamaah? Apa harus gini toh? Kalau nggak kerja, baik, katakanlah begini. Kalau nggak kerja, gimana bisa memenuhi kewajiban menafkahi keluarga? Minta-minta, tercela nggak? Tercela. Wallahu a'lam bishawab. Apabila kita timbang antara meminta-minta dan tidak sholat jamaah, wallahu a'lam, menurut saya masih lebih mending. Saya nggak katakan lebih baik loh ya, masih lebih mending nggak jamaah tapi dia nggak minta-minta. Wallahu a'lam. Mungkin ada ustadz lain yang tidak sependapat, ya silakan. Kalau saya pribadi, daripada minta-minta, ya, karena dia nggak kerja, apa bisanya? Mengharap belas kasihan orang, ya minta-minta. Tapi dia bisa sholat jamaah. Bahkan modus di masjid selesai sholat jamaah minta. Subhanallah. Saya nggak kerja supaya bisa sholat jamaah, setelah sholat jamaah minta. Nah, ini madaratnya lebih besar dibandingkan dia kerja tapi nggak bisa sholat jamaah. Ya, dia masih bisa sholat tapi kehilangan sholat jamaah dan masih bisa cari pekerjaan yang lain insya Allah. Ya, nggak harus kerja yang dia inginkan saja. Nah, bagaimana bila berada dalam kondisi antara menyelamatkan ibu atau bayi di saat sang ibu sedang mengandung dan kritis? Sedangkan berdasarkan riwayat dokter, sang ibu juga sangat sulit untuk hamil lagi dan dalam mengandung ini sudah ditunggu dalam waktu yang lama. Pilihan yang manakah yang lebih baik?
Maksudnya gimana ini? Kalau hamil maka ada kemungkinan nggak selamat. Tapi kalau nggak hamil, apa ini? Kalau nggak hamil, nggak punya anak. Loh, ini yang perempuan. Gitu ya? Ya, bagaimana bila berada dalam kondisi antara menyelamatkan ibu atau bayi di saat sang ibu sedang mengandung dan kritis, sedangkan berdasarkan riwayat dokter sang ibu juga sangat sulit untuk hamil lagi, dan dalam mengandung ini sudah ditunggu dalam waktu yang lama. Wallahu alam, saya kurang paham yang dimaksud karena ada beberapa. Gimana? Makanya kalau itu berarti kita keluar dari soal. Yang jelas pertanyaan ini, ibu sedang mengandung dan kritis, tapi ibu juga sangat sulit untuk hamil lagi. Nah, ini prediksi dari mana kita tahu sulit hamil lagi? Ya. Jadi wallahu a'lam bishawab, kalau yang dimaksud adalah sekarang ibu sedang mengandung. Kalau mengandung dipaksakan, dikhawatirkan nanti mengancam keselamatan ibunya. Tapi kalau enggak diteruskan hamilnya, enggak bisa punya anak, maka mana yang dipertimbangkan? Wallahu a'lam bishawab. Ini konsultasikan ke dokter ya. Jadi dokter yang tahu. Ya. Yang jelas dokter tahu pertimbangan apa, yang mana harus ditempuh. Tapi kaidahnya, apabila memang benar-benar antara kemaslahatan kemungkinan melahirkan dengan normal dan keselamatan ibu yang terancam, dan ini memang benar-benar sama, wallahu alam, dahulukan keselamatan ibu jika memang benar-benar seperti itu ya, karena lahirnya bayi juga kita belum tahu. Demikian pula keselamatan ibu, apabila memang dokter mengatakan ini terancam, pokoknya kalau hamil sudah nggak tahu kita seperti apa. Kalau diteruskan kita nggak tahu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi ini yang ada. Adapun kalau sudah mengandung, kemudian diberikan pilihan digugurkan atau tidak. Ya, ini kita kembalikan kepada dokter tadi. Secara asal kita nggak boleh menggugurkan janin, karena kita nggak tahu apakah ketika kita gugurkan janin tersebut, apakah ibunya juga tetap sehat. Jadi semuanya ini wallahu alam kita kembalikan kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Wallahu alam shawab. Baik, mungkin yang bisa kita sampaikan pada kajian kita di malam hari ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.